الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan setelah mendengarkan ayat-ayat Allah, wabil khusus kepada yang membacakannya. Dan mudah-mudahan hati kita tergetar dan tentunya akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassyukurillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bersyukur pada Allah. Pertama-tama pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat iman, sehat, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kami selaku Ketua DKM pertama-tama kami mengaturkan salam hormat kami kepada pembina kami Pak Ghazali. Izin Pak Ghazali, terima kasih atas kehadirannya. Kedua kepada Ustadz Mas Adi Sultani. Jadi kita ini orang Jawa, ada orang Padang, orang Mas Adi, Mas An, ibu saya. Juga para pengurus Forkomas dan Bapak dan Ibu para pengurus dan para jamaah semua kami hormati. Yang di sini mengucapkan terima kasih pada pengurus Forkomas dan ibu-ibu yang bapak-bapak yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi bagian dari ibadah kita dan dapat pencerahan dari Ustaz Mas Adi Sultani nanti dari kajian. Saya selaku DKM menyampaikan juga bahwa terima kasih kepada pengurus, warga, jamaah DNA yang mempersiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan semua lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih support dari jamaah pengurus yang mempersiapkan segala sesuatunya. Tadi malam hujan sangat lebat, ya, dan pagi hari semua nikmat yang diberikan Allah. Ini gak kejadian dua kali kami ngadain bazar. Di sini malam hujan, paginya ini cerah, alhamdulillah.
sedang dibikin oleh KMKM, project manager kami di sana. Mungkin sudah 95 ramah anak. Ya. Bagus ya. Oh, luar. Jadi bagian dari tugas saluran mesin Polkomas, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Banyak yang saya sampaikan. Wassalamualaikum. Kadianya, mohon kadia. Ya, terima kasih. Berarti orang Padang ya? Bagi ketua DKM. Dan kebetulan nanti pada saat rapat mohon doanya mudah-mudahan, dan kebetulan Pak Tata Lingkungan supaya nanti pada saat khataman Quran banyak kita lebih rapi lagi. Selanjutnya adalah sambutan ketua yang akan disampaikan oleh Bapak SDMM Pak Haji. Waduh, ya. Kemarin itu mau jatuh luar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi ibu yang di atas semangat ya. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh sukses. Assalamualaikum sendiri di sini. Ustaz, wah, Ustaz deh. Ini tokoh semua nih, masya Allah. Tokoh masyarakat. Ada abang aneh di belakang. Petugas TKM dari Jempolnya kayaknya beda kayak jempol itu. Nah, itu bermantul tuh. Pak Lurah yang hari ini hadir di Wah, mujahid muhsin. Atau seragamnya di sini ngumpulnya seragamnya, masya Allah. Princess surga di sini semua. Amin. DKM sekali lagi yang terus mendorong Polkomas pada waktu Jumat pada saat itu subuh diumumkan yang merupakan pada teman-teman pengurus dari Pak Ade. Mudah-mudahan ibu juga memberikan informasi ke ibu PKK, dari Alisa lainnya kalau di RW 3. Mudah-mudahan ibu-ibu yang terjalin dalam format berjalan terus programnya. Ibu, siap Bu? Puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat iman. Mudah-mudahan kita terus ditambah keimanannya dan saya Muhammad kita sebagai pengikutnya dari Rasul sebagai saksi muklisin teman-teman yang soleh bukan bersama-sama masuk surga. Ada beberapa informasi yang perlu disampaikan. Pertama yang sangat prihatin sekali bersama dengan pendidikan dan pelatihan. Jadi setiap masjid itu harus ada khotib dan bukan satu bulan November itu diwajibkan kepada kepada kami dan dicatat oleh Pak Suhaidi dan Pak Kusnur. Saya lagi itu kami harapkan itu kepada mereka sekali lagi mendaftarkan kepada para imam dan kuota 48 yang muda, jangan dai-dai yang udah tua gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman. Selanjutnya hadirin yang dirahmati Allah, sambutan Lurah Malakasari. Selamat datang Pak RW 02 Kelurahan Malakasari. Yang saya hormati Bapak Haji Rojali, Bina Masjid. Yang saya hormati Pak Kornat ya, Ketua DKM Masjid Al-Mulisin,
pada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan hari ini untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungannya karena sudah musim udah masuk musim penghujan ya. Tidak dimuliakan Allah, tiba saatnya kita akan mendengarkan bersama-sama pencerahan, tausiah, arahan dari Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mas Adi Sultani MA. Beliau adalah pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar dengan persaudaraan umat dan solidaritas dunia Islam. Kepada Bapak Kiai dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ihdina bi hidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bi karamatil Qur'an. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Kompas beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak Lurah Malakasari, Bapak Rusdi Abidin. Nama beliau sudah akrab di telinga saya, tapi baru hari ini kita ketemu Bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Ghazali sebagai pembina. Tadi saya lihat beliau dari jauh. Sudah lama kita tidak ketemu. Dulu saya sering interaksi dengan beliau ketika beliau menjadi pejabat tinggi di Departemen Agama, jadi Dirjen Haji Pak Bedali waktu itu ya. Sering ketemu, tapi sudah lama sekali. Nah, Allah sekarang mempertemukan kita dalam acara Forkomas ini. Pada para asatidz, Pak Hakim, Pak Toto, di sini juga ada Pak Soleh, dan saya tidak bisa menyebut satu persatu, Pak Purnama juga sebagai Ketua DKM. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari yang cerah ini kita kembali dapat hadir di acara kajian Forkomas. Mudah-mudahan kedatangan kita ke sini akan selalu mendapatkan rahmat, bimbingan, taufik, inayah dan riayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula salam penghormatan untuk keluarga dan para sahabat beliau, dan begitu pula untuk semua umatnya yang taat dan patuh menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memulai kajian Forkomas kita pada subuh hari ini dengan mengutip serangkaian ungkapan atau katakanlah semacam adagium yang disampaikan oleh salah seorang ulama kita. Beliau banyak menginspirasi pada masanya
untuk menggerakkan umat kembali kepada izah, kembali kepada kemuliaan. Ulama kita ini berasal dari Afghanistan. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kalau membaca sejarah pasti kenal dengan beliau ini. Nama beliau adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Pernah dengar Pak nama beliau? Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Beliau dianggap sebagai tokoh pembaharu di dalam Islam. Beliau hidup di sekitar pertengahan abad ke-18. Nah, beliau dalam salah satu bukunya menyebutkan ungkapan yang bagus sekali Pak, untuk kita pegang dan kita renungkan bersama-sama, terutama di saat-saat kita sekarang. Beliau mengatakan, la ghalabata illa bil quwwah. Tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan. Jadi kemenangan itu bergantung kepada kekuatan. Kalau kita tidak kuat, kita tidak bisa menang. Kemudian beliau mengatakan, wala quwwata illa bil ittihad. Tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan. Lebih lanjut beliau mengatakan, wala ittihada illa bil ukhuwah. Tidak ada persatuan tanpa ada persaudaraan. Nonsen kita bicara tentang persatuan, tapi kalau persaudaraan ukhuwah di antara kita babak belur, hancur. Nah, kemudian beliau melanjutkan, wala ukhuwata illa bil fadail. Tidak ada persaudaraan itu tanpa ditopang oleh akhlak budi pekerti yang mulia. Wala fadaila illa biddin. Tidak ada budi pekerti akhlak kecuali harus bertumpu kepada ajaran agama. Dan terakhir beliau mengatakan, wala dina illa bidda'wah. Tidak akan ada agama kecuali agama itu harus didakwahkan, disampaikan kepada orang lain. Kalau kita beragama, nggak mungkin agama itu tersebar kepada orang lain kalau kita tidak ngajak orang. Di sini pentingnya dakwah ilallah, berdakwah kepada agama Allah yang kita anut dan yang kita cintai. Nah, di dalam adagium ini beliau tadi mengutip, wala ittihada illa bil ukhuwah. Tidak akan muncul, tidak akan terjadi persatuan itu tanpa ada apa? Ukhuwah, persaudaraan. Nah, kalau kita berbicara tentang persaudaraan, tentang persatuan di kalangan umat kita, terus terang saja kita ingin mengatakan bahwa masalah persatuan di kalangan umat Islam khususnya ini masih perlu kita galakkan, kita perlu tingkatkan. Yang susahnya Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam masalah persatuan dan ukhuwah ini ada pihak-pihak yang ingin memecah belah kita, musuh-musuh kita, dan itu memang kerjaannya musuh seperti itu. Gak usah kita sesali betul. Oh, musuh ingin memecah belah kita. Ya memang pekerjaannya seperti itu. Yang penting itu kitanya. Mau nggak kita dipecah belah? Mau nggak kita ukhuwah kita dirusak oleh orang-orang yang tidak senang kepada kita? Jadi tergantung kepada kita, bukan tergantung kepada mereka. Kalau mereka saya katakan ya itu tugasnya memecah belah kita. Bapak dan ibu sekalian, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau ini terkenal sebagai salah seorang sahabat yang dipercayai oleh Nabi untuk memegang rahasia, sehingga di berbagai buku disebutkan Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah aminu asrari Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pemegang kunci rahasia dari Nabi kita Muhammad SAW.
dan dia dipercaya oleh Nabi pegang rahasia dan tidak akan dibuka kepada siapapun. Sahabat Hudzaifah bin Yaman ini mempunyai kebiasaan kalau bertanya kepada Nabi itu, yang ditanyakan itu selalu hal-hal yang jelek, hal-hal yang negatif, sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan sahabat yang lain. Kok kamu selalu menanyakan kepada Rasulullah hal-hal yang tidak baik? Sementara kebanyakan sahabat kalau bertanya kepada Nabi itu yang ditanyakan hal-hal yang baik, yang positif. Nah, apa jawaban Ibnu Hudzaifah bin Yaman? Saya justru menanyakan sesuatu yang jelek, yang tidak baik, yang negatif kepada Nabi. Justru saya ingin menghindarkan diri dari perbuatan itu. Makanya saya tanya, ini bagaimana? Ini bagaimana? Ini bagaimana? Jadi saya kira manhaj dari Hudzaifah bin Yaman ini perlu kita tiru. Kita perlu mengetahui strategi dari musuh-musuh kita. Sehingga disampaikan juga oleh para ulama kita, kalau kita berperang, kalau kita sedang bertanding, mengetahui strategi musuh itu ada separuh daripada kemenangan. Supaya apa? Supaya strategi musuh kalau kita ketahui, kita bisa mengantisipasinya secara dini. Tapi kalau kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh musuh kita kepada kita, kita diam-diam aja, merasa seolah-olah baik-baik saja. Nah, ketika serangan itu datang, kita kelabakan. Tapi kalau kita tahu langkah-langkah strategi musuh, maka kita akan bersiap-siap, mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menangkis langkah-langkah itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, sekarang ini di dunia Islam khususnya kita melihat secara terang benderang bagaimana Zionis Israel menyerang Palestina secara membabi buta tanpa memperhatikan apa yang telah dikeluarkan sebagai resolusi oleh badan-badan dunia. PBB dan dianggap oleh Israel. Nah, sebentar lagi ini OKI, Organisasi Kerjasama Islam, dulu namanya Organisasi Konferensi Islam, sekarang namanya diubah menjadi Organisasi Kerjasama Islam. Beranggotakan lebih dari 35 negara-negara muslim. Ini sebentar lagi akan bersidang di kota Riyadh membahas masalah ini. Kalau menurut saya ini sudah terlambat. Ini sudah berapa lama berlangsung ini pemboman ini? Sudah hampir sebulan. Lebih sebulan. Udah babar belum? Sudah lebih 10.000 orang Palestina yang dibantai oleh Israel di depan mata dunia. Semua. Nah, kita berharap dari sidang OKI ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi. Kalau PBB sudah tidak dianggap oleh mereka, setiap resolusi yang berpihak kepada Palestina diveto oleh Amerika Serikat. Dan kita tahu bagaimana lobby-lobby Yahudi itu kuat sekali di pemerintahan Amerika Serikat, terkenal dengan istilah lobby Yahudi. Kalau lobby Yahudi sudah bekerja di pemerintahan yang benar itu pasti akan terjadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin pagi ini kita mengungkap sedikit tentang strategi orang-orang Yahudi di dalam melancarkan aksi-aksinya terhadap umat Islam. Nah, ini saya kutip dari beberapa sumber ini. Nanti mungkin bisa saya tinggalkan kepada panitia, sehingga ini mungkin bisa dikopi dan bisa dibagikan kepada kita. Jadi kita harus mewaspadai dan mengatasi 65 strategi atau konspirasi dari teroris Yahudi secara global. Oleh karena itu umat Islam saya kira perlu mengetahui Yahudi. Ideologi Yahudi itu seperti apa? Perlu kita dalami. Kayak Hudzaifah, dia ingin mendalami sesuatu yang tidak baik. Agar apa? Agar kita tahu strategi musuh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam berbagai sumber yang saya kumpulkan, di sini disebutkan bahwa Yahudi itu memiliki 76 karakter khusus di dalam Al-Quran yang tidak pernah lepas dalam sejarah Islam sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dewasa ini nama-nama yang kita kenal adalah ada Yahudi Ortodok,
Ada Yahudi Templar, ada Yahudi Freemason, Yahudi Illuminati, Yahudi Zionis, Yahudi Trio Imperialisme, Yahudi International Missionary, Yahudi Kristen Fundamentalis, Yahudi Marxisme, Ateisme, gabungan dari berbagai-bagai badan yang dibentuk oleh Yahudi, baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Nah, kalau Bapak ingin tahu misi daripada gerakan Yahudi ini, Bapak bisa membaca judul bukunya adalah The Protocol of Zion, protokol Yahudi. Sekarang sudah ada terjemahannya Pak dalam bahasa Indonesia, Bapak bisa cari di toko-toko. Judulnya Protokol Zionis. Kalau Bapak baca itu mengerikan sekali Pak, mengerikan betul. Langkah-langkah yang akan mereka lakukan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan umat Islam. Nah, kita perlu tahu itu. Ya, kita perlu tahu. Jadi misi utama Yahudi yang tergambar dalam Protocol of Zion ini adalah menguasai dan mengendalikan dunia lewat penguasaan keuangan dari berbagai cara, merusak agama-agama yang ada, akidahnya, syariahnya, akhlaknya. Nah, di sini disebutkan daftar 65 senjata, tapi tidak akan kita sebutkan semuanya karena waktu mungkin tidak cukup, karena Pak Eman tadi mengatakan 6:30 kita harus selesai karena ada bazar saya. Alhamdulillah. Senjata Yahudi dari kelompok Freemasonry itu ada yang mereka kenal dengan 7F. Apa Pak? 7F. F yang pertama itu finance. Finance ini adalah bagaimana mereka mengendalikan keuangan dunia dengan cara menghancurkannya. Pasar-pasar keuangan itu dikuasai terus terang saja sekarang ini oleh orang-orang Yahudi. Amerika Serikat itu Pak, saya baca sejarahnya, itu menteri keuangannya pasti Yahudi, nggak pernah lepas dari orang Yahudi. Dulu di zaman John F. Kennedy itu terkenal menteri keuangannya namanya Robert McNamara, kemudian menjadi presiden Bank Dunia. Itu adalah Yahudi tulen. Jadi mereka ingin menguasai dunia lewat finance, lewat keuangan, lewat pasar. Nabi kita Muhammad SAW setelah pindah dari Mekah ke Madinah, setelah Nabi membangun Masjid Quba, membangun Masjid Nabawi, Nabi berpikir, apa yang dilakukan oleh Nabi? Membangun pasar, Pak. Jadi pasar ini nggak bisa dianggap enteng, karena disitulah perekonomian umat. Oleh karena itu Nabi setelah membangun Masjid Nabawi, dia bangun pasar. Sekarang itu kalau Bapak pergi ke Madinah itu ada ditandai. Di situ ada disebut Suqul Madinah Al-Qadim. Disitulah lokasi pasar yang didirikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bersama pasar. Karena ketika itu pasar Madinah itu dikuasai oleh Yahudi Bani Quraisyah namanya di kota Madinah. Oleh karena itu mereka tidak senang Nabi membuat pasar tandingan itu. Nabi sebenarnya ingin melindungi masyarakat Muslim dari riba dan segala macam penindasan melalui pasar keuangan ini. Nah ini satu. F yang pertama itu jangan lupa Yahudi itu selalu menggunakan senjata finance. Di dunia ini ada namanya IMF, International Monetary Fund. Salah satu program mereka adalah membantu negara-negara yang keuangannya mengalami masalah krisis. Mereka masuk di sini. Tetapi kalau kita baca sejarah IMF ini, tidak banyak negara yang dibantu oleh IMF itu menjadi sehat ekonomi, malah menjadi sakit. Kenapa? Dipinjami terus uang. Dipinjami terus, akhirnya terlilit hutang, akhirnya diambil sapu. Nah, jangan lupa, Yahudi itu mempunyai strategi finance. Dan pintu ini mereka masuk. Kemudian F yang kedua adalah food. Food itu apa? Makanan. Coba sekarang lihat Pak, makanan-makanan tradisional kita sudah tersingkir habis, dikuasai oleh apa? Macam-macam McDonald's, Starbucks, KFC, dan masyarakat kita tergiur dengan ini Pak. Padahal ini mereka yang memiliki ini. Jadi oleh karena itu memang pasar-pasar tradisional ini perlu kita galakkan, kita bangkitkan untuk apa? Untuk pembangunan ekonomi umat kita.
mengendalikan produk-produk dan pemasaran pangan dunia. Yang ketiga, film. Mereka ingin mengendalikan dunia melalui film, media massa untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tayangan-tayangan film yang macam-macam yang merusak generasi muda kita itu umumnya diproduksi oleh nah itu harus diingat kepada generasi muda kita, hati-hatikan ya tentang masalah film, karena ini film menyangkut juga masalah media. Kemudian yang keempat, fashion itu adalah mempromosikan pakaian budaya yang destruktif sesuai dengan perkembangan fashion. Ada peragaan busana dan lain sebagainya, macam-macam lewat ini. Mereka ingin menguasai dan menghancurkan dunia. Kemudian F yang kelima adalah fantasi, menciptakan alat-alat santai yang merusak tapi menguntungkan mereka seperti narkoba, arak, marijuana dan lain sebagainya. Itu masuk di dalam agenda mereka. Kemudian yang keenam, faith itu artinya merusak akidah, syariah, akhlak dari agama-agama non-Yahudi. Nah, kita umat Islam perlu mewaspadai hal-hal yang semacam ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui apa-apa yang mereka lakukan itu. Sadar aja kita bahwa ini adalah proyek mereka. Jangan ikut. Nah, sehingga beberapa waktu yang lalu Sekjen MUI Bapak Amir Shah Tamunan yang sama-sama dengan saya beberapa waktu yang lalu ke Uzbekistan itu sudah menyerukan, wajarlah kalau umat Islam ingin memboikot produk-produk yang mendukung Yahudi ini. Kenapa? Karena ini merupakan reaksi saja. Mereka melakukan aksi, kita melakukan reaksi. Wajar-wajar saja, nggak usah dipersalahkan umat Islam memboikot itu. Karena kita tahu bahwa ini adalah yang di belakang ini semua adalah mereka. Kemudian yang ketujuh, F yang ketujuh adalah friction. Friction itu menciptakan bentrokan sosial, nasional dan internasional. Diadu domba. Kemudian yang berikutnya, senjata Yahudi dari kelompok Illuminati itu adalah menciptakan conflicting ideologies, menciptakan konflik ideologi untuk merangsang bentrokan-bentrokan dan permusuhan-permusuhan yang ada di dalam masyarakat. Nah, makanya saya katakan tadi, ini strategi mereka musuh kita. Tidak usah disesali, itu kerjaan dia. Yang penting kitanya mau nggak diadu domba, diadu kambing, mau nggak kita? Kalau kita nggak mau, kan tidak terjadi, Pak. Nah, kesadaran ini perlu dimiliki oleh kita bersama dan untuk generasi kita juga. Kemudian yang berikutnya, Yahudi Illuminati ini mempunyai proyek menguasai industri senjata dan membuat jadwal bentrokan atau perang. Jadi mereka merancang. Ini peperangan antara Israel dan Palestina ini sejak tahun 1948, Pak, sampai sekarang nggak berakhir. Kenapa? Karena saya mengatakan mereka memelihara konflik ini untuk kepentingan. Ada kepentingan terselubung di situ. Kalau mereka mau menyelesaikan ini bisa, Pak, di meja perundingan. Tapi mereka Amerika dan sebut-sebutnya nggak mau. Dia konflik ini terus menerus supaya apa? Supaya senjata mereka laku. Jadi sengaja diciptakan konflik. Biasanya, Pak, mereka mempunyai, kalau saya perhatikan sejarahnya, kan kita belajar dari sejarah, ibrah ada di sini. Orang-orang ini kalau mau menciptakan konflik di sebuah negara, dia adu domba masyarakat negara. Kalau mereka sudah termakan, sudah perang, nah nanti mereka salah satu minta bantuan kepada mereka. Tak bantuan, nah mereka masuk. Setelah ini damai, mereka nggak mau keluar dari daerah. Dan itulah yang terjadi. Saya ingat dulu, Pak, ketika terjadi perang Teluk tahun 1991. Itu negara-negara Arab meminta bantuan kepada Amerika Serikat, bantuan perang. Dan pernah saya baca bahwa biaya perang Teluk itu tidak terhitung, Pak, nggak bisa dihitung. Berapa rial, berapa dolar, jutaan dolar, miliar dolar itu membiayai perang Teluk itu. Tetapi setelah perang Teluk berakhir, apa yang terjadi, Pak?
Amerika ingin membuat pangkalan perangnya di Riyadh di Saudi Arabia. Mereka nggak mau. Saudi sudah minta, Anda silakan keluar, ini kan sudah selesai. Kita sudah minta bantuan kepada Anda silakan keluar. Oh, mereka nggak mau. Kami ingin terus menjaga kalian. Nah, izinkan kami membuat pangkalan senjata, pangkalan militer di situ. Nah, ini bagian dari strategi mereka. Saya tidak tahu apakah sekarang pangkalan militernya masih ada atau tidak itu. Kemudian yang berikutnya, menyelenggarakan dan menguasai badan-badan keuangan global internasional. Nah, ini sudah ada tadi kita jelaskan. Menguasai industri logistik dan rekonstruksi pasca perang. Menguasai industri dan penyebaran candu, miras, rokok dan lain sebagainya. Nah, termasuk rokok. Nah, terus terang saja kita, ya kalau bapak dan sesudah masih ada, tinggalkan rokok. Karena sebagian perusahaan-perusahaan rokok raksasa itu adalah milik siapa? Yahudi. Kalau bapak merokok, bapak lupa. Nah, kita tinggal memberikan kesadaran kepada kita. Tidak hanya ingin mengingatkan. Kemudian yang berikutnya, ini ada strategi dari Yahudi Zionis Internasional. Mereka menciptakan dan mengendalikan tatanan dunia baru seperti mereka sampaikan. Mereka ingin menciptakan tatanan dunia baru. Bertumpu pada apa? Mereka meyakini bahwa mereka ini adalah bangsa pilihan, Asy'abul Mukhtar. Mereka dipilih oleh Allah katanya untuk menjadi bangsa pilihan di dunia ini yang harus menguasai dunia. Kemudian menciptakan revolusi, perebutan kekuasaan, perang antar tetangga, perang antar negara, dan perang dunia. Jadi perang dunia itu mereka yang punya perang. Kalau mereka katakan perang dunia terjadi perang. Nah, ini kita khawatir, Pak. Ini katanya Israel sudah mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk menggenosid orang-orang Palestina. Kalau ini sudah diizinkan oleh yang menikah, perang dunia. Perang dunia yang keberapa? Yang ketiga. Nah, wallahu a'lam, kita tidak. Kemudian langkah berikutnya adalah merekayasa separatisme dan desintegrasi negara-negara sasaran. Mereka masuk ke sebuah negara, mereka provokasi orang untuk supaya memisahkan diri dari negara tersebut, untuk menghancurkan, separatis namanya. Kemudian langkah berikutnya menciptakan revolusi seks, free sex, homoseks, lesbian, LGBT dan lain sebagainya. Ini kita tidak tahu di Indonesia katanya beberapa saat lagi akan ada pertunjukan konser yang mendukung LGBT. Apa namanya itu, apa namanya? Apa? Tergantung kita, Pak. Mari kita tolak habis-habisan ini karena ini akan merusak generasi muda kita. Jangan sampai terlambat. Kemudian langkah berikutnya merusak keluarga, domestic partner, aborsi, kawin modern dan lain sebagainya. Masuk ada di buku-buku mereka, Pak. Kita baca itu. Kemudian menciptakan, mengembangkan aliran-aliran sesat. Ini khusus kepada umat Islam. Nabi-nabi baru, nabi baru, Nabi Muhammad, nabi terakhir. Dia bilang, oh bukan, ada lagi nabi sesudah itu. Nabinya Nabi Musatik, Nabi Lia Eden, aliran Lia Eden. Tapi sekarang Lia Eden ini kan sudah meninggal. Nah, itu selalu mereka ciptakan. Ada yang mengaku dirinya jadi nabi. Jadi kalau ada sekarang orang yang mengaku dirinya nabi, wajib tidak percaya. Wajib tidak percaya. Jangan percaya. Aliran-aliran sesat. Kemudian membuat dan menguasai senjata biologis, virus, cuaca, pemusnah massal dan lain sebagainya. Makanya pernah saya baca ketika saya di Uzbekistan kemarin, saya baca sebuah buku dihadiahi oleh salah seorang kolega di sana. Mereka mengkhawatirkan bahwa virus pandemi kemarin itu adalah rekayasa biologi. Nah sekarang tidak ada virus. Kalau mereka stop, ya stop. Jadi berapa paniknya kita ketika pandemi itu terjadi. Seluruh dunia panik menghadapi pandemi. Karena ini adalah teori, masuk dalam teori konspirasi.
Kemudian mempromosikan sekularisme sebagai agama masa depan, mempromosikan multi partai dengan alasan kebebasan dan lain sebagainya. Nah, ini Pak, yang berikut ini strategi Yahudi International Missionary ini disebutkan di sini ada langkah mereka yang pertama khusus untuk umat Islam ini, ya, menghujat keabsahan Al-Quran. Al-Quran ini tidak begitu valid. Al-Quran ini perlu kita tinjau ulang. Bayangkan Pak, Al-Quran ditinjau ulang. Siapa yang mau meninjau ulang? Perlu diedit lagi dengan mereka, karena ini sudah tidak sesuai dengan zaman. Padahal kita tahu Al-Quran itu adalah kalam Allah, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Betul Allah menjaga Al-Quran, tapi harus ada kerja dari kita. Harus ada usaha juga dari kita untuk melindungi kesucian ayat-ayat Al-Quran ini. Kemudian khusus untuk umat Islam menyingkirkan unsur-unsur syariah dalam ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Saya dulu Pak pernah dihadiahi sebuah buku oleh seorang teman. Judul bukunya apa Pak? Islam tanpa syariat. Aneh dah itu Pak. Islam tanpa syariat. Islam tidak ada syariatnya. Bukunya tidak begitu tebal ya. Gitu. Kalau kita baca itu, waduh, disingkirkan unsur-unsur syariat, unsur-unsur ekonomi juga begitu, sosial, budaya dan lain sebagainya. Kemudian menciptakan keraguan tentang kebenaran Islam, menjauhkan dunia Islam dari sains, teknologi dan industri, merusak akal moral generasi muda dan wanita Islam, memecah belah dunia Arab, dunia Islam, menciptakan diktatorisme di dunia Islam, menciptakan dunia Islam hanya sebagai negara importir dan konsumen. Kemudian yang berikutnya, mereka punya rencana menciptakan program-program kemiskinan. Ini kan adil Pak. Jadi kita miskin ini dirancang Pak, dirancang untuk menjadi miskin. Makanya ada kemiskinan, apa namanya sekarang itu istilahnya kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Berikutnya setelah itu mereka akan menguasai aset ekonominya. Kita bisa baca laporan-laporan yang kredibel tentang hal ini. Khusus di Indonesia ini bagaimana aset ekonomi kita dikuasai oleh segelintir orang. Jadi kekayaan itu hanya dinikmati oleh kelompok orang saja. Padahal itu dilarang oleh Al-Quran. Likai la yakuna dulatun baina aghniyahum. Harta itu tidak boleh beredar di kalangan orang-orang kaya saja, harus dibagi. Oleh karena itu ada syariat zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Dulu ketika saya masih aktif di MUI, kita sering berbincang-bincang alangkah timpangnya ekonomi kita sekarang. Ketimpangan itu nyata tampak, yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Harusnya kan yang kaya dan miskin itu akan ada di sepanjang zaman. Tetapi Islam mempunyai konsep jangan terlalu jauh jaraknya yang kaya dengan yang miskin. Yang kaya itu lewat kaya itu, ribuan hektar tanah yang dia miliki. Yang miskin gak punya rumah, tidur di jalan. Ini kan tragis banget. Khususnya buat bangsa Indonesia yang katanya SDA-nya, sumber daya alamnya cukup melimpah, tapi dikuasai oleh segelintir orang. Dan Islam mempunyai cara yang berbeda di dalam menangani masalah kemiskinan dan kekayaan. Berbeda dengan konsep-konsep umpamanya komunis, sosialis dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam yang dihimbau itu orang kayanya. Hai orang-orang kaya, dalam hartamu ada milik fakir miskin, serahkan kepada mereka. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam ayat lain, wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Di
zakat karena sudah kadar ketentuannya sudah jelas. Jadi yang dibahai orang-orang kaya, jangan Anda pikir kekayaan Anda itu Anda milik Anda semua. Tidak. Ada milik orang lain yang harus Anda keluarkan. Tapi kalau ideologi komunis dan sosialis tidak, Pak. Kebenaran kebalik. Yang diimbau itu orang miskinnya. Hai orang-orang miskin, tuh hartamu ada di orang kaya, ambil, rebut. Kan kacau, Pak. Orang miskin lagi lapar disuruh ngambil harta orang kaya, mudah. Terjadilah apa yang disebut dengan teori pertentangan kelas di antara kaum berjuis dan kaum proletar. Disinilah hulu-hulunya Islam. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu kaya, jangan dipikir kekayaan itu milik ibu semua, milik bapak semua. Enggak. Tuh ada kekayaan. Orang yang kaya tapi tidak mengeluarkan hak orang fakir miskin, dia dianggap mencuri harta orang miskin. Ada infak, ada sedekah, ada zakat, ada wakaf, ada hibah. Itu tersedia semua instrumen-instrumen itu di dalam ajaran Islam dalam rangka apa? Mendekatkan golongan kaya dan miskin. Yang miskin ini kita angkat naik, yang kaya ini turun sedikit. Jangan bertambah lebar, tambah lama tambah lebar, tambah lama tambah lebar. Nah itu yang tidak diinginkan oleh ajaran Islam. Mereka ingin menguasai kekayaan alam, menguasai aset informasi. Makanya ada sekarang pendapat yang mengatakan kalau Anda ingin menguasai dunia, kuasai informasi. Teknologi informasi dibuat. Nah sekarang teknologi informasi itu sudah berkembang sejauh itu, semodern ini. Apa yang terjadi sekarang di sini itu pada saat yang sama diketahui. Nah itulah yang disebut dengan dunia global, itu nggak bisa orang bersembunyi. Israel itu nggak bisa bersembunyi dari kejahatannya, walaupun mereka menutup, menghapus HP segala macam, nggak bisa, Pak. Ada satelit yang memantau dan lain sebagainya. Menguasai sistem politik dan hukumnya, menghancurkan moral rakyatnya, menghancurkan militansi rakyat, menimbulkan deislamisasi lewat sekularisme, pluralisme, liberalisme yang sudah difatwakan oleh MUI, meramaikan pemurtadan. Umat kita ingin dimurtadkan melalui apa? Melalui ekonomi. Waspada. Dan orang-orang yang ingin memurtadkan umat Islam itu sebetulnya mereka sudah bergeser, Pak. Kalau dulu mereka ingin orang ini Muslim dikeluarkan dari Islamnya, masuk ke agama baru. Kalau sekarang nggak lagi. Dia mereka tetap di agama lama, tapi cara berpikirnya, cara berbuatnya, budayanya tidak menurut agama yang mereka anut yang lama. Kamu sebetulnya bagi mereka, nggak usah jadi Kristen atau biar aja Anda tetap sebagai Muslim. Kemudian mereka juga mempunyai strategi penyebaran pemikiran sesat melalui ajaran materialisme dan ateisme, melalui aliran-aliran dalam ilmu jiwa Sigmund Freud, insting seksual dan libido, Nietzsche mencari kepuasan meski dan kekejian, ada Charles Darwin, manusia dari monyet, yang kuat harus mengalahkan yang lemah. Itu semua dilatar belakangi oleh kekuatan Yahudi. Nah ini kita baca ini yang mengerikan. Proyek abad 21 oleh Yahudi dan proksinya. Kita baca di buku mereka. Yang pertama, mereka ingin membom kota Mekah. Ini ada, ini bukan kita yang ngomong, ini mereka bukunya ada. Dia ingin mengebom apa? Kota Mekah, kota suci umat Islam kita. Waspadalah. Mungkin orang tidak mungkin lah itu kota akan dijaga oleh malaikat ya, tapi kalau mereka sudah sebutkan begini, kita harus waspada. Nah ini yang lebih mengerikan, Pak. Kita membaca mereka punya rencana memecah belah Indonesia tahun 2025. Ini bukan saya ngomong, ini ada dokumennya kita punya. Dekat, Pak. Sekarang berapa? 2023. 2025 mereka ingin melenyapkan negeri kita ini kan. Ini kan mengerikan sekali, Pak. Kalau kita tidak waspada, aduh, kalau bisa terjebak
ke dalam skenario mereka dalam menghancurkan kita, bahkan tanpa kita sadar di kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sudah masuk di pusaran itu. Menghapuskan dan memecah belah Pakistan tahun 2025. Pakistan disebut, Indonesia disebut. Menghapuskan beberapa negara Afrika tahun 2025. Membuat program, membuat Israel Raya, menyelenggarakan New Crusade yang telah diproklamasikan oleh George Bush, membunuh 3 miliar penduduk dunia dengan penyakit dan kelaparan tahun 2050. Nah, mereka sudah merancang 2050, Pak. Kita 2023. Mereka sudah tahu dan merancang 2050 dunia akan dihancurkan lewat penyakit, kelaparan, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, inilah beberapa hal yang perlu barangkali kita ingat. Ini saya tinggalkan nanti kepada panitia ya. Bagilah supaya apa? Supaya hal-hal yang semacam ini dapat kita waspadai sejak awal dan dini. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana saya sampaikan tadi, beberapa waktu yang lalu saya ikut rombongan Mohibah Majelis Ulama ke Uzbekistan. Kita seminggu di sana, berkeliling di beberapa kota, Samarkand, ibu kota Uzbekistan, kemudian kita ke kota Tashkent ibu kotanya, Samarkand itu ibu kota lamanya. Ibu kota lama Uzbekistan itu namanya Samarkand. Setelah merdeka dipindahkan oleh mereka ke Tashkent. Kita berkunjung ke kota Bukhara, tempat kelahiran imam perawi hadis terkenal yaitu Imam Bukhari. Nah, sempat kita ziarah ke makam beliau, Abu Abdullah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah bin Al-Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Kita sempat, rupanya bulan Maret yang lalu Pak Wapres kita Pak Nur Amin juga melakukan ziarah ke pusara Imam Bukhari di sana. Nah, Uzbekistan ini Pak terkenal dunia dalam sejarah sebagai jalur sutra, Silk Road namanya. Karena dia terletak di tengah-tengah, di Asia Tengah, yang merupakan jalur perdagangan dan budaya yang menghubungkan antara Cina, Asia Tengah, Eropa, dan Timur Tengah. Dan ternyata Pak, wilayah Uzbekistan ini adalah kawasan yang banyak sekali melahirkan para ulama besar kita, termasuk Imam Bukhari. Dan saya juga baru tahu Pak, bahwa Imam Al-Maturidi, Abu Mansur Al-Maturidi itu berasal dari Uzbekistan. Kita ziarah ke makam beliau. Imam Al-Khawarizmi juga orang Uzbekistan. Tahu Bapak Imam Khawarizmi apa jasanya yang terbesar? Dia yang menemukan angka 0. Angka 0 itu belum dikenal oleh orang-orang barat waktu itu. Sehingga yang mereka kenal itu apa? Angka Romawi. Kalau angka Romawi itu kan 1, dan 2, dan 3, dan sebagainya. Nah, Al-Khawarizmi inilah yang menemukan angka 0 itu. Sehingga banyak masalah-masalah dalam dunia matematika dengan ditemukannya angka 0 ini terselesaikan. Bisa tidak Bapak membayangkan kalau menuliskan 100 miliar dalam angka Romawi? Coba gimana? Angka Romawi tahu kan? Nah, coba tulis 100 miliar. Gimana ini? Nah, Al-Khawarizmi menciptakan angka 0, sifir. Sehingga dengan angka 0 itu selesai sudah masalah. Dan ini dunia barat berhutang budi kepada Al-Khawarizmi. Yang orang Asia Tengah, orang Uzbekistan. Ibnu Sina juga orang di sana. Imam Tirmidzi ahli hadis orang sana juga. Imam Zamakhsyari orang di sana. Imam Nasafi yang tafsirnya tafsir An-Nasafi itu ternyata orang sana juga. Kita ziarah ke makam beliau. Uzbekistan ini merdeka dari Uni Soviet pada tahun 1991. Setelah Uni Soviet bubar di zaman Gorbachev, mereka memproklamasikan negara berdiri sendiri, namanya Republik Uzbekistan, dengan presiden pertamanya adalah Islam Karimov. Nah, dia inilah yang dianggap sebagai bapak dari Uzbekistan. Jadi Islam ini Pak, baru saya termenung setelah ziarah ke makam-makam beliau. Termenung saya, benarlah firman ilahi itu yang mengatakan
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu bukan untuk orang Arab aja, bukan untuk dunia Arab aja Islam. Jangan dianggap bahwa ini Arab saja, enggak. Islam itu, nah ini buktinya. Ulama-ulama besar itu bukan Arab, tapi mereka non Arab. Imam Bukhari, Imam Tirmizi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Maturidi, An-Nasafi, ternyata adalah orang Asia Tengah, Pak. Ternyata orang Uzbekistan. Mereka, Uzbekistan ini terletak di tengah-tengah. Dia diapit oleh 4 stan. Ada Tajikistan, ada Kirgistan, ada Kazakhstan, ada Turkmenistan. Diapit. Nah, Uzbekistan ini di tengah-tengah. Makam Imam Al-Bukhari ini sedang direnovasi. Mereka mengatakan renovasi ini akan selesai pada tahun 2025. Jadi kita ketika mau masuk ke kubur Imam Bukhari ini, mereka pimpinan proyek besar mengatakan ada takliman, ada pengumuman kita tidak boleh menerima tamu. Akhirnya Pak Amir Shah Kamunan nego dengan pimpinan proyek, ya kita datang dari jauh dan kita datang dari Indonesia jauh-jauh sini mau datang ke sini. Akhirnya udahlah, tuan-tuan 10 orang aja bisa masuk. Pada rombongan kita 42 orang, Pak. Nah, gimana cara milihnya ini? Siapa yang membaca? Saya usulkan kepada Pak Amir, ya Pak Amir aja sebagai Amir dari akhlak kita. Kalau Pak Amir tunjuk, kita masuk. Kalau enggak, oh itu nego lagi. Boleh 16 orang boleh masuk. Nah, akhirnya masuklah kita ke makam Imam Al-Bukhari, perawi hadis yang terkenal itu. Yang kalau tidak adalah Imam Bukhari, wallahu alam, kita bagaimana sekarang di dalam mengamalkan ajaran agama kita. Jadi Bapak dan saudara sekalian, maksud saya dengan ada acara kajian proklamasi ini, mari kita mewaspadai, mari kita mawas diri, mari kita mencoba mengetahui apa yang dilakukan oleh musuh kepada kita. Saya bilang lagi, kalau musuh nggak usah disesali. Pekerjaan udah itu, kalau tidak ada musuh namanya, nggak usah disesali itu. Yang harus disesali itu siapa? Kita. Kalau mereka mau memecah belah kita, itu proyek dia, rencana dia begitu. Kita dipecah. Masalahnya kembali kepada diri. Mau nggak kita dipecah belah? Mau nggak kita dirusak ukhuwah kita? Nah, seperti kata Pak Lurah tadi, ini kita tahun-tahun yang penting sekarang ini, pemilu, pilpres, pileg dan sebagainya. Mari dijaga persatuan di antara kita. Mari kita saling bertoleransi. Tidak usah saling memfitnah, tidak usah saling menyebar hoax, membunuh karakter dan lain-lain sebagainya. Lurus-lurus saja, amalkan ajaran agama. Mari kita menjauhi buruk sangka. Betul, saya dalam sebuah pengajian mengatakan bahwa dalam surah Al-Hujurat itu kan Allah menyuruh kita dalam rangka memelihara ukhuwah itu apa? Ijtanibu katsiran minaz-zann, inna ba'daz-zanni itsmun, fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Itu jumlah untuk memelihara persatuan itu, ukhuwah itu. Nah, kembali kepada surat Al-Hujurat. Tetapi juga kita harus tahu menempatkan husnuzan dan suuzan ini. Jangan semuanya berhusnuzan. Ada orang tengah malam jam 12 malam lewat mondar mandir rumah kita bawa golong. Saya husnuzan aja. Nggak boleh, Pak. Ya udah bawa golong lewat di depan rumah kita belasan kali, kata kita bilang saya husnuzan. Harus jangan sangka. Jadi husnuzan itu tidak serta-merta harus kita terapkan begitu saja. Dilihat sifatnya, dilihat situasi dan kondisinya. Ini orang yang memang sudah punya track record ingin memusuhi kita, masih kita bilang saya husnuzan. Kemakan kita habis kita kalau dengan cara seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, karena sudah 6:30 dan ada acara bazar lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan bimbingan, taufik, hidayah kita, dan mudah-mudahan kita selalu dapat menjaga kerukunan, menjaga persatuan di antara kita. Mari kita saling bertoleransi. Banyak titik-titik temu di antara kita lupakan perbedaan-perbedaan yang ada.
musibah, kemalangan dan sebagainya, kita doakan pada Allah supaya mereka diberikan kesabaran dan ketabahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin wa qdi ad-dayna 'anil madinin washfi mardana wa mardal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin warham mautahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala maridan illa syafaita wala mubtalan illa afaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ihfadhil islam wa ahlahu fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubihim, Allahumma alif baina qulubihim, Allahumma alif baina qulubihim, Allahumma jama' kalimatahum 'alal haqqi ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian Bapak dan Ibu, pas 7 wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukhlisin takbir. Allahu Akbar. Lawan Yahudi takbir. Allahu Akbar. Untuk Gaza takbir. Allahu Akbar. Hamas takbir. Allahu Akbar.
Bibit asam beras kencur dari RW 6. Bisa ya dua tambah lagi. Kalau apa nggak ada? Iya. Kedua, siapa yang punya? Silakan. Oh ya, harap geser sedikit biar bisa lewat untuk biar mau beli bazarnya maju sedikit. Banget nih, Masya Allah. Nomor banyak banget nih dijajarin. Ya, nih. 0196. 0196 Sajadah. Ya, alhamdulillah ini Mbak Iki. Jangan jadi pas banget. Ayo payung. Untuk jamaah sekalian. Ini saya aduk-aduk bener ini ya. Aduk ya, kayak aduk. Ayo Mbak Eki, dipercepat. Udah tidak sabar ini. Pegel ya kan. 5. Sambil jajan juga boleh tapi. Iya, silakan sambil jajan. Kedengaran kan suara kita? Silakan. Wah, mana? Siapa dia itu? Ini kan warungnya dua nih. Harus balik. Ini pemain nomor aus dunia nih. Dari Abu Dhabi. Dari Palestina. Oh, Palestina. Jaga sip. Oh, koordinator manajer. Manajer. Tokohnya dua nih, tokohnya. Kumaira, ini manajer. Manajer ya. Gayanya. Waduh. Wabarakatuh. Pak Ketua, setelah berapa tahun Forkomas mengalami perkembangan yang pesat, ada bazar seperti ini. Ada planning lain seperti selain bazar seperti ini, Pak Ketua? Ya. Apakah ada planning lain selain bazar gitu untuk? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa la haula wa la quwwata illa billah. Forkomas selain dakwah sudah dilaksanakan UKM di bidang ekonomi sudah berjalan. Insya Allah nanti berkelanjutan di pendidikan dan pelatihan imam dan khotib. Amin. Ya, jadi di setiap masjid itu akan menjadikan pendidikan. Amin. Mudah-mudahan ini akan terus berlangsung dan Forkomas Muslimah juga sudah berlangsung kajian. Begitu tentang bazar di Muslimah di Masjid Mukhlisin ini. Kepada Pak Purnama, silakan pesan dan sarannya. Oke, Pak Ketua DKM, gimana ya, planning? Alhamdulillah ya, kalau bazar banyak pengikutnya, banyak yang menginginkan pengikutnya. Alhamdulillah ini campuran dari Malakasari dan RW 02. Nah, harapan memang kita yang pada zaman sekarang ini untuk mengajak pemuda-pemuda yang masih PR buat kita ya. Alhamdulillah kemarin di Forkomas mengadain jalan-jalan jadi Pak ya. Nah, Gimas. Ya, mudah-mudahan ini yang strategi mengajak pemuda yang harus kita bikinkan action plan-nya lah. Nah, saya rasa itu yang sangat kritikal buat kita. Oke, Pak RW, gimana? Punya konsep apa tentang buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau RW ketemu sama DKM sama Forkomas, alhamdulillah tenang. Posisinya RW itu kan selalu mengikuti DKM. Oh iya. Karena DKM itu akhirat. Alhamdulillah. Kumpul terus. Terima kasih. Program-program kita membackup apa yang dikerjakan oleh DKM. Amin. Sehat selalu. Terima kasih para mujahidah, bapak-bapak sekalian. Insya Allah Islam berjaya di Makassari melalui Forkomas. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari pengurus Masjid Al-Mukhlisin untuk acara Forkomas pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang sudah hadir
terutama kepada Pak Lurah yang sudah memberikan sambutan untuk pembukaan bazar kita kali ini. Ya, sampai bertemu lagi di kegiatan Forkomas selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.